Kami mau percaya Engkau mengasihi kami. Engkau datang untuk menebus kami. Dengan semua hidupmu, Engkau berikan kepada kami. Supaya kami beriman. Dan dengan perbuatan-perbuatan iman kami. Dalam namamu Yesus, kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Silakan duduk. Selama sebulan kita bicara tentang hidup setelah diselamatkan. Ya, saudaraku, kenapa kita bisa hidup? Karena Yesus, pencipta. Yesus itu pencipta seluruh kehidupan. Ya, dengan ucapannya, jadilah, jadilah, maka kita bisa hidup. Nah, beriman kepada Yesus harus disambut dengan perbuatan iman. Jadi jangan kita hanya beriman, tapi perbuatan iman. Ya, itu penting sekali. Sebab iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi saudara sudah hidup, tapi kalau sudah tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan iman, maka hidupmu nanti akan merosot. Lalu seperti baterai yang mati. Ya. Nah, saudaraku, oleh karena itu ada perintah Tuhan, kamu jangan lagi menjadi serupa dunia. Ini yang Tuhan minta. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu pencipta, memberikan nyawanya untuk supaya kita hidup, kita diminta Tuhan, kamu jangan seperti orang dunia. Kamu mesti berubah. Berubah di mana, Sku? Pembaruan budi atau mind, pikiran. Jadi paling penting itu pikiran kita. Kalau pikiran kita nggak bisa dirubah, kita tetap sama orang-orang dunia. Ya, hanya tujuannya hal materi. Padahal itu sementara. Jadi hidup itu kita mesti tahu ada dua hal. Materi dan rohani. Ada yang di dalam itu. Nah, ini yang kekal. Yang materi ini seperti cangkang. Kita mesti tinggalkan. Raga kita mesti tinggalkan. Nah, kita diminta oleh Tuhan supaya kita berubah pikiran kita, supaya dapat membedakan. Jadi saudara itu mesti bisa membedakan mana ya yang baik, mana yang enggak baik. Mana yang Tuhan senang, mana yang Tuhan tidak senang, berkenan. Dan mana yang paling top, sempurna, mana yang kurang sempurna. Saudara bisa membedakan. Nah, ini diminta oleh Tuhan. Yang penting respon Anda. Biasanya kalau saya lihat gambar ini, kita jadi ikan, senang yang mana? Kumpul-kumpul banyak. Ya, biasanya orang begitu. Tapi menuju yang salah. Dan sekarang ini makin banyak orang begitu. Ya, makin memang betul. Kita senang kalau kumpul. Tapi perhatikan, Tuhan itu bukan urusan soal banyak. Doa orang benar itu besar kuasanya. Tuhan tidak berkata doa orang banyak besar kuasanya. No, doa orang benar. Karena itu Tuhan tidak urusan. Waktu Tuhan menghukum dunia ini, Nabi Nuh disuruh buat bahtera yang hanya hidup cuma 8. Oh, apakah Tuhan itu kejam? No.
Tuhan sudah memberitahu. Tuhan ingin kualitas. Jadi kita mesti mengerti. Karena itu hati-hati. Sekarang ini orang banyak ke gereja. Tujuannya kumpul-kumpul, bisa senang. Tapi bukan cari Tuhan. Kalau sudah cari Tuhan, sudah mesti cari firman. Karena firman itu Allah. Dan sekarang orang ke gereja bukan cari firman. Bukan. Cari komunitas. Yaitu seperti kelompok-kelompok lain. Ya, di dunia ini ada agama Kristen yang palsu. Waktu menikahkan sudah tahu berapa pasangan? 20.000 pasang. Sekali. Dalam stadion. Wah, kalau sudah ke Korea, sudah bisa melihat bis-bisnya itu begitu banyak. Mereka melihat ini grup besar, pasti betul. No, Tuhan tidak cari grup besar. Tuhan cari orang yang mau menurut pada Tuhan. Ini kita mesti sadari. Saya sedih, belakang ini banyak orang bukan mencari firman. Bukan. Mencari musik, mencari enak, mencari, iya ada semua serba dilengkapi. Tapi kita harus mencari Allah, mencari firman. Nah, dalam khotbah sepanjang bulan ini itu bertitik 3 ayat dalam Roma 11. Ya, kalau sudah tahu surat paling banyak ditulis oleh seorang penulis dalam Perjanjian Baru itulah Rasul Paulus. Dia menulis hampir separuh Perjanjian Baru. Dia orang yang dulunya sangat membenci Tuhan Yesus. Dia membunuh seorang yang sangat dicintai Tuhan, Stefanus. Ya, tapi Stefanus dia berdoa, Bapak, jangan kau tanggungkan dosa ini kepada mereka. Karena mereka enggak tahu apa yang mereka lakukan. Dan doa itu menangkap seorang Rasul Paulus. Ya, dan Rasul Paulus ini membaktikan hidupnya mati-matian. Dia salah seorang pengajar yang paling dahsyat. Dan kita harus ikuti dia. Tidak ada orang yang berani ngomong, ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus. Saudara cari, ada enggak nabi-nabi yang berani berkata begitu? Ikutlah aku. Hanya Paulus, ikutlah aku. Karena aku mengikut Kristus. Betul-betul, aku match persis dengan Kristus. Bahkan dia dihajar, bukan sekali seperti Yesus. Dia dihajar 5 kali. Dia pernah dibunuh, dilempari batu. Tapi dia bangkit. Ya. Nah, waktu dia menuliskan doktrin dalam Roma pasal 1 sampai pasal 11, dia kuncikan dengan 3 ayat ini. Yuk kita baca ayat yang pertama ini. Roma 11 ayat 3 semua membacakan dengan suara bersama nanti dipandu. 2, 3. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Oh, gitu ya. Mestinya kalau sudah membaca itu, oh, itu satu ekspresi. Waduh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Berarti ini mengenai Allah Bapa.
Kita kenal Allah kita itu Tritunggal, 3 menjadi 1. Apakah kita sembah 3 Allah? Enggak, 1 Allah, tapi 3 pribadi. Dan Allah Bapa itu perencana, arsitek. Ya, seperti gedung ini. Ini diarsiteki oleh arsitek internasional ya. Tapi orang Indonesia, ya dia sudah go internasional. Jadi dia arsiteki. Tapi perlu apa? Perlu namanya owner. Owner itu gereja kita yang membiayai. Betul? Kalau ada arsitek tapi nggak ada biaya, nggak bisa. Tapi yang ketiga, perlu apa? Tukang. Ya, dan inilah Allah Bapa itu seperti arsitek. Dia merencanakan bagaimana membalikkan manusia yang berdosa, yang seharusnya dihukum kekal, supaya bisa dipulihkan, diselamatkan. Karena itu Paulus berkata, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan. Jadi Allah Bapa AB dengan hikmatnya merencanakan penebusan gereja. Gereja yaitu kita. Kita yang mau percaya Yesus, itu namanya gereja. Ya. Sekarang yang kedua, Roma 11 ayat 34 sama-sama. Ya. 2, 3. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Ya, satu pertanyaan. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapa yang bisa tahu? Dalam 1 Korintus 2 jawabannya di situ. Yang bisa tahu saya siapa? Yang bisa ngerti seluruh hidup saya. Gak ada orang. Allah dan saya sendiri. Betul? Roh saya. Ya. Karena itu kalau sudah bisa ngerogoh batinnya orang, woi, itu saudara kan diungkap ya, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku, siapa yang bisa tahu pikiran Tuhan? Itu Roh Allah. Roh Allah yang tahu pikiran Tuhan. Nah, Roh Allah ini mau gandeng dengan roh kita, supaya kita bisa download. Karena itu saudara mesti berdoa dalam roh. Supaya saudara ngerti, oh maksudnya begitu. Kenapa ya Allah kok mau jadi manusia? Aneh itu. Gak ada pengajaran di dunia. Allah itu kan perkasa. Allah pencipta. Allah berkuasa. Kok mau dihajar, mau diludahi, mau disalib, mau ditelanjangi. Gak masuk akal. Allah kok lahir jadi manusia. Bodoh. Benar gak? Tapi karena apa? Karena dia menunjukkan bahwa Allah Bapa merencanakan engkau, anak Allah, engkau harus mati untuk menunjukkan kasihku kepada manusia. Nah, untuk mengetahui ini, Roh Kudus. Karena itu saudara gak bisa cinta Tuhan dengan betul kalau Roh Kudus tidak memenuhi saudara. Makin saudara penuh Roh Kudus, makin saudara ngerti kasihnya Tuhan. Karena Roh Kudus itu akan menghasilkan buah roh. Dan buah roh itu salah satu yang penting apa? Kasih. Banyak orang kenapa tidak bisa mengasihi? Ya karena tidak mau menurut Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kasih yang namanya luar biasa. Nah, ini penting. Karena itu saudara nanti bisa berubah kalau hidupmu dipenuhi Roh Kudus. Pasti berubah. Karena itu spirit dari dalam ya memancar keluar.
Nah, yang ketiga, Roma 11 ayat 35. Sama-sama, 2, 3. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ada satu pertanyaan dari Paulus. Siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Saudara waktu hidup tidak kenal Tuhan, pernah tidak mikir, aku mesti memberikan pada Allah. Ya, kadang-kadang orang memberikan pada Allah makanan, tapi Allah nggak makan, betul? Orang mempersembahkan makanan, ini aku persembahkan pada Allah. Dimakan? Enggak. Oh, Allah mencipta semua makanan kok kita memberikan makanan. Nggak masuk akal itu. Benar tidak? Orang itu kadang-kadang, aku cinta Tuhan, aku persembahkan ya pisang, apa. Ada yang makan? Nggak ada. Nah kata Tuhan, siapa yang pernah memberikan? Tidak ada orang tanpa dosa yang dapat bayar dosa. Nggak ada. Karena itu inisiatif Allah sekarang. Aku berikan anakku. Anak Allah diberikan. Nah ini nanti jadi pemilik. Ya seorang yang bayar itu jadi pemilik. Betul nggak? Kalau sudah bayar ini, ya tablet ini, ya jadi pemilik. Yesus, dia berkata, saya utus, dia utus aku. Sebab nanti aku memiliki gereja. Jadi saudara ini miliknya Yesus. Karena itu sudah mesti ngerti, sekarang saya miliknya Yesus. Ya, apa kalau gitu respon kita yang benar? Aku harus mengasihi. Karena Allah mengasihi aku lebih dulu. Karena itu aku harus mengasihi. Ini orang yang waras ya. Kalau sudah dicintai orang, sudah mesti mencintai orang. Saya lihat binatang-binatang. Serigala loh. Ya, ada orang menemukan serigala. Dia enggak ngerti kucing. Dia anggap dipelihara. Ya, lama-lama kok berubah. Giginya kalau ada, waduh, bukan kucing ini. Serigala. Tapi lihat, karena dari kecil dikasih makan. Serigala ini lulut. Enggak pernah gigit. Sudah lihat singa-singa. Ya, dikasih makan dari kecil, lalu jadi besar, akhirnya dilepas di hutan. Bertahun-tahun ketemu yang pernah memberi makan. Gimana? Gigit? No. Ngerangkul. Mencium. Binatang saja bisa ngerti. Kasih. Apakah kita nggak bisa ngerti kasih Allah? Seharusnya kalau bisa ngerti cintanya Tuhan, memberikan nyawanya untuk engkau mesti berkata, Tuhan, I do love you. Aku harus mengasihi engkau. Harus. Ini respons. Karena itu tujuan khotbah ini, saudara mempraktekkan kasih. Sekarang Tuhan kata, oke, kamu mau mengasihi aku? Aku kan tidak kelihatan. Tapi aku punya kekasih. Yaitu tubuhku. Lihat gambar ini. Yaitu Tuhan itu menunjukkan. Ini loh, kalau kamu mau mengasihi, kasih tubuhku. Dan tubuhku itulah gereja kita ini. Jadi kalau engkau mau mengasihi Tuhan, yang gak kelihatan, kasihlah saudaramu. Jangan bentrok. Jangan benci. Jangan waduh, ya tidak senang. Gak boleh. Jadi saudara mesti mempraktekkan kasih yang benar.
Banyak orang merasa saya cinta Tuhan. Kata Tuhan, kalau kamu mengasihi aku, cintai orangku. Karena itu, mari kita membaca Roma 12 ayat 9 sampai 16. Beberapa minggu ini kita belajar dari ayat 1 terus sampai ayat 8 minggu lalu. Dan kali ini ayat 9 sampai yang ke-16. Ya, ada tugas yang penting dari semua hukum Taurat. Tuhan kata semua Alkitab ini terbesit dalam kata ini. Kalau engkau mencintai, betul-betul cintai Allah dan cintai sesama. Ya, maka kamu melakukan seluruh Alkitab ini. Jadi ini kunci. Ya. Jadi seluruh bacaan ini berpusat pada dua hal ini. Kasih Allah, kasih sesamamu. Ya. Dan mengapa kita harus melakukan ini? Paulus menegaskan bahwa kehidupan yang telah diubahkan itu harus ada buktinya. Karena itu kalau saudara mau masuk surga, tapi saudara membenci orang, nggak bisa. Saudara membohongi orang, nggak mungkin masuk surga. Walaupun sudah datang berulang-ulang ke gereja, memberi derma berapa banyak, tapi kalau saudara pernah menipu orang, membenci orang, jangan harap masuk surga. Cannot. Gak bisa. Ini Tuhan sudah ngomong sendiri. Orang yang membenci orang sama dengan what? Pembunuh. Wih. Itu Tuhan yang ngomong. Karena itu jangan sampai kita membenci musuh. Ya. Orang Kristen kadang-kadang membenci orang-orang yang memusuhi Kristen. Jangan. Gak boleh. Kita mesti lain. Tunjukkan engkau berbeda. Ini memang gak mudah. Tapi kalau kasih Allah sudah menguasai saudara, bisa. Ya karena itu Paulus menegaskan itu mesti diwujudkan dalam kasih yang tulus, ya semangat, peduli, kerendahan hati dalam komunitas, ya dan sikap ditunjukkan dengan attitude kita yang betul-betul bersih, baik. Karena itu yang pertama, saudara tahu cinta Allah itu murni, pure, betul-betul murni. Ya, sekarang ini sangat sulit ya mencari makanan yang murni. Mesti makanya banyak orang sakit. Sakitnya kalau sudah dicari dokter nggak ketemu. Dikatakan apa? Imun. Ya dah, autoimun. Sekarang banyak orang kena autoimun. Kenapa? Karena makanannya nggak murni lagi. Mesti dikasih apa-apa. Ya, rasa yang enak. Tapi nggak murni. Saudaraku. Tapi cinta Allah itu cinta yang murni. Dan kita mesti berterima kasih. Tuhan akan memberikan pada saudara Roh Kudus. Ya, kalau kita tahu cinta Allah itu murni, apa respon kita? Ini, Roma 12 ayat 9 sampai 10. Coba kita baca bersama-sama lagi. 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Iya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kata pura-pura ini dalam bahasa lain munafik. Itu paling Tuhan benci. Orang munafik. Jadi kalau sudah
lihat dalam Alkitab, orang Farisi itu sering kali dikatakan, "Hei, kamu munafik, munafik, munafik." Jadi sebetulnya banyak orang itu sering kamuflase, ya, pakai topeng, tidak betul-betul dari hatinya, ya, baik, tapi luar, nggak dalamnya. Nah ini yang Tuhan selalu tegur, jangan sampai kita seperti itu, ya. Mari kita minta Tuhan, cintamu biar mengalir dalam hatiku, supaya betul-betul aku ini bisa mengasihi Tuhan murni, betul-betul dari hati, bukan dibuat-buat, tidak. Ya, dan itu dimulai dari Tuhan sendiri, dengan memberikan namanya anugerah, yaitu kasih Yesus. Yesus diberikan, dan itu harus kita imani. Itu kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat 5-8. Ya, kata Tuhan, saudaraku, berusahalah menambah imanmu. Kalau kita sudah percaya, ya, saya tuliskan yang hijau, kasih yang murni adalah kasih Allah, agape. Ya, itu produk dari iman atas anugerah. Tuhan memberikan anugerah. Apa anugerahnya? Yesus. Yesus diberikan pada kita, dan sekarang Yesus itu adalah firman. Jadi firman ini kalau sudah terima, bisa muncul kasih. Sudah mesti percaya itu. Karena firman ini Allah. Jadi sudah dengar, sudah simpan, percaya Yesus itu Allah yang jadi manusia, itu namanya sudah punya iman. Tapi imanmu mesti plus, jangan iman tok. Imanmu harus tambah dengan kebajikan. Nah ini perbuatan iman. Bukti. Bukti apa? Kebajikan. Kebajikan itu perbuatan baik. Menolong orang susah, memberi perhatian, saudara membagikan uangmu. Ya kalau kebanyakan kelimpahan, banyak orang punya uang banyak, tapi hanya untuk keluarganya, nggak pernah untuk orang lain. Saya senang sekarang, kemarin Pak Anton berkata, Pak Bekti, outreach kita ini mencapai orang-orang yang ya pinggiran, itu sudah 300 yang percaya sama Yesus. Banyak yang sudah dibaptis. Jumlahnya banyak. Tenaga masih kurang ya untuk menjangkau. Saudaraku. Jadi belum masuk ke gereja, saudaraku. Tapi kita adakan ya di cabang-cabang kecil-kecil. Ada yang memberikan rumahnya, saudaraku. Lalu kita buat kebaktian orang-orang pinggiran. Bukankah itu jiwa? Itu harganya sama dengan kita di mata Tuhan. Ya, dan saya harap saudara bisa ikut sebagai ya orang yang mau terjun. Mantu saya waktu melayani, ada seorang anak, dia lalu rangkul papa, karena anak ini kehilangan ayah. Ya, padahal ya orang pinggiran, jadi ya baunya nggak enak gitu. Tapi papa, kan banyak orang perlu diperhatikan. Hanya kasih yang bisa berani terjun. Nah, kamu harus berbuat kebajikan. Tapi kalau sudah berbuat baik, lalu kok balasannya kok enggak baik? Nah, saudara mesti tambah dengan pengetahuan bahwa yang balas itu bukan orang yang kau lakukan. Seringkali kan kita, nah aku sudah berbuat baik sama dia, dia kok begitu? Nah, dia kok begitu? Enggak urusan, dia begitu. Tuhan membalas pada saudara.
Amin. Kalau amin, lakukan. Seringkali kalau kita sudah dibalas nggak baik, sudah moh. Kalau gitu aku nggak perlu berbuat baik. Salah. Tambahi pengetahuan. Aku tahu Pak Bekti, tapi kok bolak-balik gitu? Harus apa? Tambah penguasaan diri. Rem, kamu jangan ngamuk. Kan gitu ya. Ya aku sudah kuasai setahun, 2 tahun, kok terus masih. Tuhan kata, tambahi ketekunan. Loh aku sudah tekun, tapi kok terus begitu? Tambahi kesalehan. Apa kesalehan? Ibadah. Godliness. Kalau kamu ibadah, Tuhan kasih kekuatan. Aku tetap melakukan, walaupun orang itu tidak mau. Ya mertuaku terus jahat sama aku tetap baiki dia. Gitu mantu-mantu. Loh kok menang mantunya. Amin. Ya, ketekunan kita nggak bisa tahan. Kalau tidak ditambah dengan kesalehan. Kesalehan itu godliness, ibadah. Dengan kita berdoa, mendapat Roh Kudus, Tuhan hiburkan kita. Nggak apa-apa, nanti aku ganti. Nanti aku ganti, mahkotamu besar di sorga. Mahkotamu besar di sorga. Itu kesalehan, dan kesalehan harus ditambah dengan wujud kasih persaudaraan. Nah, di gereja ini kasih persaudaraan, ya. Nah, kalau sudah sampai kasih persaudaraan, satu step lagi kasih agape. Wah, ini kasihnya Allah, luar biasa. Karena itu kita mesti jaga spirit kita ini, ya. Spirit kita mesti menyala-nyala. Jangan saudara itu adem ayem. Ya. Karena itu saya sudah umur 85 tapi masih waduh. Terus saja jangan wis mandek-mandek, wis santai. Santai nanti terjun. Hati-hati. Hidup ini jangan pikir sudah mencapai puncak, belum. Ya, belum. Jadi jangan saudara itu rasa, wis aku pray. Capek. Ya, sebetulnya hari-hari ini saya capek sekali. Kemarin pusing bukan main. Tadi malam, tadi pagi terpaksa karena sesuatu. Ya, sampai harus bangun pagi. Setelah tidur lagi nggak bisa tidur. Waduh. Ya capek. Ya, tapi saya tahu waktuku tinggal sedikit. Aku harus gunakan yang terbaik, bukan lalu santai. Justru waktu tinggal sedikit, seperti orang kalau lihat garis finish sudah dekat gimana? Lenggang kangkung gitu. Oh disalib sama yang dari belakang, betul? Justru lihat garis dekat, garis finish. Mestinya sprint malah. Ya, itulah kalau kita punya apa? Punya namanya harapan. Kenapa kita tidak bisa begitu? Karena nggak punya harapan. Ya, karena itu mari kita baca bergantian. Saya bacakan ayat yang 11, saudara ayat 12, lalu ayat 13 bersama-sama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sama-sama, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Nah, jangan sampai kendor.
Justru kedatangan Tuhan makin dekat, kita nggak boleh kendor. Aduh, aku mau santai, saya capek, aku sudah tua. Nah, saya kan lebih tua dari saudara yang muda-muda, betul. Saya ya capek. Tapi saya nggak mau berhenti. Saya tahu rohku harus menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Jadi saudara yang mau berhenti banyak ya. Pimpinan Komsel, mandek, aduh, ruwet ngurusi anggota Komsel ini. Halo, wake up. Saudara yang belum melayani Komsel, yo jangan. Yang sudah lama-lama itu nggak mau melayani Komsel. Aduh, nanti ya apa kerjaanku? Ya. Saudaraku, saudara mesti touch the people. Saudara mesti nyentuh orang. Itu baru kasih. Ya, saudaraku. Di sini katakan, biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan, sampai engkau bisa timbul sukacita dalam pengharapan. Ini kuncinya. Kenapa engkau bisa capek? Kenapa engkau tidak menyala? Sukacitamu hilang. Kenapa sukacitamu hilang? Kamu nggak punya pengharapan. Pengharapanmu apa? Ini yang penting. Kata Paulus dalam Roma 8 ayat 24, 25, 26 mengatakan, 24 khususnya, orang yang punya pengharapan itu mengharapkan sesuatu yang tidak kelihatan. Itu baru genuine pengharapan. Pengharapan itu bukan mengharapkan yang kelihatan. No. Pengharapan yang Tuhan maksudkan, pengharapan yang dikatakan di sini. Yang kita nggak lihat. Apa itu? Mahkota, keselamatan, kemuliaan. Wow, itu. Nah, kalau sudah mempunyai pandangan kemuliaan Tuhan, aku susah di sini. Mati cuma sebentar, tapi nanti kekal selama-lamanya. Aku bersukacita. Aku punya kedudukan yang tinggi. Itulah harapan. Harapanmu kadang-kadang aku diberkati. Oh, yang diberkati ya berkat jasmani. Banyak orang Kristen cuma datang ke gereja menantikan berkat yang kelihatan. Tapi tidak pernah pikiran. Ini kan tergantung pikiran, bukan? Bukan pakai mata ini. Your mind. Mindmu itu menentukan bagaimana engkau bisa menjadi orang yang punya harapan. Karena itu kata Tuhan, kita semua harus berbaju sirahkan iman dan kasih. Baju sirah itu baju besi, kalau orang perang, supaya enggak kena tembak. Ya, saudaraku, orang Roma, tentara tidak dikasih baju belakang. Enggak, cuma dikasih baju depan, tutup. Artinya, dia enggak boleh balik. Kalau dia balik, kena tembak, kena panah musuh, kena pedang musuh. Jadi sengaja. Tapi jenderalnya pasang dua. Kenapa jenderal? Karena di tengah-tengah mereka bisa ditusuk sama siapa? Ya anak buah. Betul? Jadi kita juga begitu. Iman dan kasih. Kasih ini tetap mencintai. Tapi kata Tuhan, dan pakailah ketopong pengharapan. Ketopong ini di kepala. Itu ditulis 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Kamu mesti pakai ketopong pengharapan. Nah, saudaraku, imanmu bisa goyang. Kasihmu juga bisa goyang. Orang itu kok gitu terus, ya kasih kita luntur. Tapi kalau kita punya pengharapan, aku tetap mau mencintai. Walaupun aku terus dibalas yang gak baik. Aku punya komitmen. Ini pengharapan. Dan pengharapan inilah yang kuat membantu kita sehingga kita bisa sabar dalam kesesakan. Tekun dalam doa.
terus tekun, tetap bantu kekurangan orang lain, ya, tetap memberikan tangan kepada orang, ya. Jadi melayani Tuhan dengan melayani tubuhnya jemaat, sebab ada pengharapan. Apa pengharapan kita? Kemuliaan yang akan datang. Ini enggak kita lihat. Tapi nanti kita lihat, orang-orang yang mungkin aktif di sini, tapi pikirannya cuma supaya aku dipuji. Nanti sampai surga, loh Tuhan, aku kasih donatur besar loh. Kok aku ditempatkan rumahku kecil? Ya, karena pengharapanmu dulu pujian orang. Cukup di dunia, di surga tidak. Ini pengalaman dari seorang pendeta Korea yang kaya raya. Dia mati 8 jam menurut ceritanya. Waktu dia diangkat Tuhan ke sorga untuk melihat, dia tanya, Tuhan, rumahku di mana? Karena dia melihat, ini loh rumahnya pendeta-pendeta besar, ya, John Wesley. Wih, gede, Modi, gede. Terus dia tanya, rumahku yang mana? Dia lihat, loh, kok rumahku banyak yang belum jadi? Ya, belum pasang genteng, belum bagus. Tuhan berkata, kamu di dunia mewah. Saya baca kesaksiannya, 5 mobil, Porsche, Lamborghini, ya, 5 mobil. Dia turun sadar, bangkit, hidup. Dia ganti. Aku mau belajar mencintai orang. Nanti saudara bisa ngerti setelah mati sayangnya itu. Banyak orang itu nggak ngerti kalau belum mati. Halo? Nanti kalau mati baru ngerti ya. Dan jangan sampai kecewa nanti. Loh, rumahku kok jelek gini. Bahkan ada yang tidak dapat rumah loh. Nanti saudara masuk surga, tapi tinggalnya di surga di taman. Mau tinggal di taman? Itu Semarang ada loh taman. Mau duduk-duduk, ada kursinya. Jadi bisa tidur-tiduran, bisa toh? Nah surga juga nanti begitu loh. Jangan saya pikir surga itu sama semua, no, enggak. Ya, terakhir, ini yang penting. Kalau sudah bisa melampaui itu, ini bereaksilah positif terhadap tindakan dan emosi orang lain. Wah, ini paling gak gampang ini. Untuk kumpul-kumpul ini, orang emosi, kadang-kadang sudah kan ketemu orang pemarah, ngamuk-ngamuk. Istri kadang-kadang ketemu suami yang ngamuk terus, waduh gak gampang. Suami yang ketemu istri yang cerewet terus, wah ya gak gampang juga, betul? Nah, semacam itu. Gimana kita bereaksi positif terhadap tindakan dan emosi orang lain. Saya diproses sama Tuhan. Ya, saya pernah diludahi, saya pernah dilempari makanan sama orang yang ngamuk. Saya nggak ngerti waktu in the course. Saya nyanyi, main gitar, dia lagi makan. Karena dia kerja sampai jam 2, di kos jam 2 baru makan. Saya nyanyi gitu, dia ambil makanan, dia lemparkan ke saya. Loh, saya kenapa Pak? Aku gak seneng kamu nyanyi-nyanyi. Mbok ngomong. Ya,
Ya enggak apa-apa lah, dilempar tahu aja kok ya. Bukan batu. Kalau Paulus dilempar batu. Ya. Jadi kita ini mesti bagaimana reaksi kita terhadap tindakan dan emosi orang lain. Ya. Karena itu reaksinya begini, ya. Mari kita baca lagi bergantian. Ayat 14 saya bacakan, ayat 15 saudara, dan kita sama-sama ayat 16. Ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Sama-sama. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara, lihat di sini, ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Dan kuncinya itu berarti apa? Pikiran. Betul enggak? Dalam kita hidup bersama ini, kuncinya itu pikiran. Kalau pikiran kita selalu negatif, selalu curiga, selalu takut, itu bahaya. Ya, kita mesti punya reaksi yang baik. Nah, itu tergantung kita sih. Kita nggak bisa maksa orang, itu hak pribadi. Tapi kalau sudah kena cintanya Tuhan, sudah akan pikiranmu berubah. Reaksimu seperti Yesus. Coba bayangin, Yesus diludahi. Dia itu powerful. Betul? Ditampar. Ditelanjangi di depan umum. Allah yang jadi manusia. Apakah dia tidak punya power? Punya. Dia masih Allah. Tapi atribut Allahnya dia sisihkan. Jadi waktu Yesus disalib itu bukannya dia bukan Allah, dia tetap Allah. Tapi dia tidak pakai kealahannya. Dia keep. Nggak boleh pakai. Kenapa nggak boleh pakai? Karena dia mau jadi contoh bagi kita. Oh gitu toh. Tuhan itu tetap Allah. Tetap. Cuma dia tidak pakai kealahannya. Karena itu dia digoda sama iblis. Betul? Kalau kamu anak Allah, coba. Kamu kan lapar. Ubah itu batu jadi roti. Kan kamu mampu. Dan kata no. Aku bisa ngubah batu jadi roti. Tapi kalau aku ngubah, nanti pengikutku, nah kamu Yesus, kamu punya power, kita suruh ngikut kamu, mana bisa. Ya, benar nggak? Engkau Yesus, engkau hebat, ya. Karena itu waktu Yesus digantung, orang berkata, ayo copot dari salib, nanti kita percaya. Apa Tuhan kata? Oke, aku copot. Enggak, dia tetap tersalib. Sakit. Kenapa, Sku? Dia ingin memberi contoh pada kita. Sudah mesti ngerti kasih Tuhan seperti itu. Kalau engkau bisa ngerti kasih Tuhan seperti itu, masa kamu ini tidak mau ngalah? Itu kuncinya. Cobalah belajar. Ayat ini berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Ada orang-orang yang nyakiti saya dulu. Dengan caranya gosip. Waktu dia susah, saya bantu. Dan bukan sedikit. Iya. Saya sudah banyak digosipkan.
Tapi orang-orang yang menggosipkan saya tetap tidak suka membalas. Belajar. Tuhan aja lebih sakit kok. Masa kita nggak bisa? Berkati, jangan ngutuk. Ini hanya bisa kalau sudah punya pengharapan. Kalau pengharapanmu kuat. Nah, dengan ingin sudah jadi kesaksian yang baik bagi orang lain, maka sudah bisa punya pikiran positif terhadap menghadapi emosi tindakan orang lain. Apakah ada di Alkitab? Ada Stefanus itu. Tadi saya katakan Stefanus ini tua-tua. Jadi dia bukan rasul, bukan. Ya, dia diaken, jadi pengerja gereja Stefanus. Tapi penuh Roh Kudus. Nanti sudah baca itu dalam Kisah Rasul 6 dan 7. Ya, tapi dia dianiaya oleh siapa? Oleh Paulus sebelum bertobat. Paulus datang karena banyak membunuh orang Kristen dan bawa konco-konconya, kawan-kawannya bawa batu yang besar-besar. Waktu itu Stefanus sedang bersaksi, saudaraku, di depan mahkamah agama, saudaraku, lalu diseret keluar, dilempari batu. Bayangin kalau lempari batu, pasti mati. Apa respon Stefanus? Apakah dia marah? Enggak. Ya. Dia berkata, lihat, aku lihat langit terbuka. Aku lihat Yesus. Ya, duduk di sebelah kanan Allah. Lalu dia berdoa, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini pada mereka. Lalu dia mati. Dan orang yang melempari itu kemudian jadi rasul yang besar. Musuh berubah oleh seorang seperti itu. Apakah sudah pikir nanti Stefanus enggak hebat kedudukannya? Sangat hebat. Ya, saya enggak tahu. Ya, berapa hebatnya. Nanti. Paulus hebat. Tapi saya katakan, kalau enggak ada Stefanus yang mendoakan, mungkin Paulus enggak jadi Paulus. Karena itu mari, kita mau datang pada Tuhan. Tuhan, kita semua mesti berkata, Tuhan, cintamu biar mengalir dalam hatiku. Aku percaya kepada Engkau yang mengasihi. Aku belajar mengasihi. Beri aku kasih-Mu Tuhan. Ya, cinta Tuhan, ku percaya. Saya nyanyikan dengan para singer lebih dulu supaya saudara tidak salah menyanyikan. Biar kita minta Tuhan ngalir di hatiku Tuhan, kasih-Mu. Biar air hidup ini ku terima, pancar keluar, ingat. Jadi kita mesti jadi pemancar. Jangan menjadi penerima kasih. Seringkali kita suka menjadi penerima kasih. Tapi kita tidak mancar kasih. Kasih yang memancar itu selalu memberi. Seperti sumber air yang terus memancar. Ya. Musik. Kita mau datang pada Tuhan. Cinta Tuhan ku percaya ngalir masuk di hatiku, air hidup ku terima pancar keluar di hatiku. Cinta Tuhan ku percaya
ngalir masuk di hatiku. Air hidup ku terima, pancar keluar di hatiku. Cinta Tuhan ku percaya, ngalir masuk di hatiku. Air hidupku ku terima, pancar keluar di hatiku. Saudaraku, nyanyian ini dibuat oleh pendeta saya, seorang pendeta yang rendah hati bukan main, menjadi kesaksian yang bukan main. Waktu dia melepaskan orang yang kena kutuk karena berpacaran dengan seorang laki-laki, anaknya dukun. Karena anak laki ini begitu pacaran, mesti wanita itu mesti kerasukan. Sudah beberapa kali. Dan terakhir wanita ini datang ke gereja. Ya, karena mau dibunuh oleh dukunnya. Nggak tahu. Ya, yang laki itu nggak ngerti bahwa yang bikin itu mamanya. Karena sudah dipersembahkan kepada dewa, nggak boleh menikah. Begitu deketi orang, mesti masalah orang itu. Ada yang begitu. Kok tegel ya? Demi kekayaan. Dan waktu perempuan ini dilayani, saya ada di Bandung. Saya belajar dari pendeta itu. Ya, bagaimana melayani. Wow, lalu kerasukan setan. Setannya ngomong begini, ngomong nipu ini. Oh, saya ini seorang pastor katanya. Lihat itu. Kamu lihat kuburannya ada di situ. Itu aku. Padahal itu bukan. Jadi tipu-tipu iblis itu. Dan akhirnya orang ini sembuh. Ya. Waduh, luar biasa. Keluar masuk, setannya keluar masuk. Diusir, keluar, sebentar lagi masuk lagi. Wah, luar biasa. Peperangan yang besar. Tapi pendeta saya ini cintanya pada jiwa-jiwa bukan main. Dan dia suka berdoa, penuh dengan kasih. Yuk kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Mari kita mau berdiri. Cinta Tuhan ku percaya, ngalir masuk di hatiku. Air hidupku ku terima, pancar keluar di hatiku. Cinta Tuhan ku percaya, ngalir masuk di hatiku. Air hidupku terima, pancar keluar di hatiku. Cinta Tuhan ku percaya, ngalir masuk di hatiku. Ku terima, pancar keluar di hatiku. Mari kita berdiam sejenak. Sudah renungkan. Mungkin dalam keluargamu engkau ada masalah dengan mertuamu, dengan menantumu, dengan saudaramu sekandung, dengan keluarga yang lain ada masalah yang belum beres.
Engkau berkata, Tuhan, aku tidak mau menjadi penerima kasih. Aku mau menjadi pemancar kasih. Limpahi aku dengan kasih-Mu lebih dulu. Hari ini aku mau membereskan hatiku. Aku mau komit, Tuhan, mengikuti Engkau, mengikuti hati-Mu, mengikuti pikiran-Mu. Pikiran-Mu adalah kemuliaan. Pikiran-Mu adalah kemuliaan. Dan pikiran-Mu adalah kemuliaan. Dan aku mau juga punya pikiran itu. Cinta Tuhan ku percaya, ngalir masuk di hati. Air hidup ku terima, pacar keluar di hatiku. Cinta Tuhan ku percaya, ngalir masuk di hatiku. Air hidup ku terima, pacar keluar di hatiku. Sekali lagi, cinta Tuhan ku percaya, ngalir masuk di hatiku. Air hidup ku terima, pacar keluar di hatiku. Sembah Dia, angkat suaramu, berkomitmen. Aku mau pilih mengikuti Engkau, Yesus. Penuhi aku dengan Roh-Mu, Tuhan. Biar kasih-Mu melanda kami. Penuhi anak-anak-Mu. Oh ya, senakarabaku. Penuhi Tuhan. Penuhi Tuhan. Supaya kami mampu mengasihi Tuhan. Hari-Mu sudah dekat. Kami melihat kemuliaan-Mu. Kemuliaan yang Kau janjikan. Jesus, we need You, Lord. Holy Spirit, hadir memenuhi, penuhi Tuhan. Cinta-Mu besar, Tuhan, mengalir, 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 Tuhan. Yes, Tuhan, penuhilah Tuhan, dan kasih sorgawi. Oh ya, ku rasakan Yesus. Sucikan hati kami, Tuhan, mengalir kasih-Mu. Hati anak-anak-Mu dibereskan, Tuhan. Dipulihkan, dipulihkan. Kurasi, unaku rasi. Penuhi kami, Tuhan. Penuhi urapan-Mu mengalir, mengalir, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi luka-luka yang mungkin
anak-anakmu terima. Biar mereka hari ini berkata, lukaku disembuhkan oleh Tuhan, batinku dipulihkan oleh Tuhan, hatiku aku cabut semua akar pahit dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus, aku cabut akar pahit, aku lemparkan semua, aku ganti dengan kasih sorgawi, kasih ilahi yang membuat aku bisa bertahan sampai akhir melihat kemuliaan-Nya akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu Yesus, kami panjatkan segala doa kami. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin.